Matahari berjarak 1 jengkal di atas kepala kita, bisa kita bayangkan. Bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Kenapa Rasulullah diutus oleh Allah ke alam dunia ini? Dengan tujuan menyempurnakan akhlak manusia. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Lagi nonggoni tukang pring, nyempos yang Firullah Rabbal Baraya Astagfirullah minal khotoya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu ala dini kullih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah. Amma ba'du, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Al-Mukarram wal Muhtaram, guru kita bersama Abah Kiai Haji Ahmad Ra'i, nafa'an Allah bi ulumihi fid-dharain. Kita doakan mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang saya hormati Kiai Marzuki Akhinal Kabir, Bapak Ustadz Mulani, Bapak Ustadz Sayyidi, dan orang tua kita Bapak Haji Samlawi, Bapak Ustadz Nur Halim, Bapak Ustadz Haji Jufri, para asatid, para guru, para hujat, yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya pada semuanya. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada malam hari ini adalah malam yang sangat bahagia, malam yang sangat mulia, di mana Allah mengumpulkan kita dalam suatu majlis dengan tujuan memperingati
maulidnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dikatakan malam ini adalah malam yang sangat mulia? Karena tidak ada di suatu tempat dibacakan sejarah maulidnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali di situ Allah turunkan bukan hanya ribuan, bukan hanya jutaan, bahkan dengan jumlah yang tiada terhitung Allah turunkan rahmatnya. Alhamdulillah. Puja dan puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah begitu banyak memberikan nikmat kepada kita. Allah yang maha pengasih tanpa pilih kasih, Allah yang maha penyayang tiada terbilang. Dan begitu banyaknya nikmat yang Allah berikan sehingga tidak ada satupun manusia yang mampu untuk menghitung berapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada hambanya. Salawat dan salam sama-sama kita bacakan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para sahabat dan keluarganya. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, para guru, para asatid, kenapa kita memperingati maulidnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Itu adalah merupakan suatu tanda bukti cinta kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah ke alam dunia ini menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Bukan manusia yang mengatakan, tetapi Allah langsung yang berkata, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Wahai Muhammad, tidak sekali-kali aku mengutusmu kecuali engkau menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Dan Nabi Muhammad diutus oleh Allah bukan diturunkan dari langit, bukan pula keluar dari perut bumi. Akan tetapi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan oleh seorang wanita yang bernama Siti Aminah radhiyallahu anha. Maka pantas sebagai tanda bukti cinta kita kepada beliau, kita memperingati hari kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Karena nanti Rasulullah akan mencari kita sebagai umatnya. Siapa di antara umat Nabi yang tidak berada di surga? Dicari oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena seorang nabi dan rasul, dia akan mengenal umatnya lebih daripada orang tua kenal kepada anaknya. Tetapi yang dikatakan sebagai umat Nabi adalah alladzi yusolli ala nabi, orang yang selalu bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Solawat ini salatullah salamullah ala toha rasulillah
Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sekali lagi, salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Sejak 14 abad yang lalu, Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memikirkan kita. Ketika Rasulullah dilempari batu oleh orang-orang kafir Quraisy sampai patah gigi Rasulullah, berdarah pelipis matanya, sahabat pun menjadi murka. Kemudian sahabat berkata, wahai Rasul, bukankah engkau punya doa yang mustajab? Sekali saja kau berdoa, maka mereka semua akan binasa, maka mereka akan rata dengan tanah. Apa jawab baginda Nabi? Tidak, wahai para sahabatku. Doa itu aku simpan untuk siapa? Untuk kalian nanti di padang mahsyar, di saat tidak ada pertolongan kecuali hanya pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika matahari berjarak 1 jengkal di atas kepala kita, bisa kita bayangkan, jangankan 1 jengkal, yang jarak ribuan kilo dari kepala kita, kita merasakan panas yang sangat luar biasa. Rasulullah telah memikirkan kita sebagai umatnya. Nanti Rasulullah akan mencari kita. Ketika umatnya tidak ada di dalam surga, dicari oleh Rasulullah, dan sahabat bertanya, wahai Rasul, bukankah nanti akan banyak umat sejak zaman Nabi Adam sampai dengan umatmu yang terakhir? Bagaimana kau bisa mengenali bahwa orang tersebut adalah umatmu? Dijawab oleh baginda Rasulullah, inna ummati yud'auna yaumal qiyamah gurran muhajjalin min asaril wudu. Sesungguhnya umatku nanti akan dipanggil pada hari kiamat dengan wajah yang bercahaya, dengan wajah yang berseri-seri, min asaril wudu, karena bekas kena air wudu. Jadi kagak semua umat Nabi ketemu dicari oleh Nabi. Yang ketemu itu adalah mereka yang wajahnya bercahaya. Kenapa? Karena ketika di dunia sering dibasuh oleh air wudu, berarti sering sholat. Jangan di akhirat, di dunia pun orang udah beda. Yang sering kena air wudu sama yang kagak. Kalau yang sering kena air wudu, yang putih kulitnya makin putih, yang hitam makin salah. Kalau makin hitam mah ntar kagak mau wudu. Kalau udah hitam, wudu makin hitam. Yang hitam tetap akan ada perbedaan antara yang sering berwudu sama yang kagak sangar kelihatannya. Makanya dikatakan oleh Rasulullah, inna ummati yud'auna yaumal qiyamah gurran muhajjalin min asaril wudu. Sesungguhnya umatku nanti akan dipanggil pada hari kiamat dengan wajah yang berseri-seri, wajah yang bercahaya, min asaril wudu, karena kena air wudu. Kenapa Rasulullah diutus oleh Allah ke alam dunia ini?
dengan tujuan menyempurnakan akhlak manusia. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Rasulullah mengatakan sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Dari zaman jahiliyah ke zaman yang penuh dengan ilmiah, dari zaman yang penuh dengan kebatilan kepada zaman yang penuh dengan kebenaran. Itulah tujuan Allah mengutus baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana cara Rasulullah berdakwah? Rasulullah berdakwah dengan lemah lembut, karena dengan rahmat Allah manusia akan menjadi lemah, bukan dengan kekerasan. Cara berdakwah Rasulullah mengajarkan, mengajar bukan menghajar, mendidik bukan menghardik. Allah Subhanahu wa taala mengatakan fabima rahmatin minallah lintalahum. Dengan rahmat dari Allah mereka akan lemah terhadapmu. Walau kunta fadhon ghalidul qalbi lan faddu min haulik. Jika seandainya engkau berkeras hati, maka mereka akan lari dari sekelilingmu. Itulah yang Allah perintahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Membina bukan menghina, memuji bukan mencaci, bukan pula membenci, tetapi membina persatuan, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, ukhuwah basyariyah. Karena negara ini pun harus aman. Sebagaimana tercatat dalam kitab Taurat, maktubun fit Taurat, man izdada ilman izdada waj'an. Siapa orang yang bertambah ilmu, maka akan bertambah prihatinnya. Semakin bertambah ilmu, semakin bertambah prihatin. Apa waj'an itu? Adalah min khaufillahi azza wa jalla, karena mempunyai rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin berilmu, semakin tinggi rasa takutnya kepada Allah. Ibarat pepatah yang mengatakan, ibarat ilmu padi, semakin berisi semakin merunduk. Orang kalau ilmunya udah mantap, tawaduknya semakin tinggi, khosyah kepada Allahnya meningkat, kemudian handap hasor, tawaduk terhadap sesama, akhlaknya pun terbina dengan begitu mulia. Itulah yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita semua hidup ini sebenarnya salah. Kenapa dikatakan salah? Apa yang menjadi profesi kita? Kalau umpama kita menjadi ahli kesehatan, kita perhatikan kesehatan orang lain, tetapi kesehatan kita sendiri tidak diperhatikan. Contoh, kalau kita jadi tukang bangunan rumah, kita bagusin rumah orang, kadang rumahnya bocor, kagak dibenerin. Betul. Kalau jadi tukang sumur, satelit, jet pump, sanyok buat orang dibuatin, dibikinin, sanyoknya rusak, diantepin. Betul? Betul, seperti itu kenyataan kehidupan. Bagaimana supaya menjadi baik? Apapun yang menjadi profesi kita, niatkan semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dalam ilmu ruhani, di mana kita sibuk membenahi orang lain, tetapi jiwa kita tidak pernah kita benahi. Itu adalah merupakan suatu kesalahan besar. Maka mudah-mudahan seluruh jamaah yang sudah aktif 5 tahun mengikuti pengajian Aurat Surah Waqiah ini dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan kekuatan dalam beribadah,
Allah berikan kekuatan untuk istiqomah sehingga kita semua mati dalam keadaan husnul khotimah. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin abdihi wa rasulih wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudih. Amma ba'd. Qala ta'ala fi mushafi kitabih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Sadaqallah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innama bu'ithu li utammima makarimal akhlaq. Al-mukarramun, para alim, para ulama, para kiai. Alhamdulillah, di tempat kita tiap malam Jumat taklim dan istighotsah ini, pada tiap malam Jumatnya kita ngumpul bersama guru-guru kita. Malam hari ini banyak guru-guru kita. Ada Bapak Kiai Haji Marzuki, Sohibil Bait, Al-Ustadz Ahmad Sya'roni, Al-Ustadz Nur Halim, dan guru-guru yang lain. Terus tadi walaupun sudah ya, dihitung dewasa, kori kita suaranya masih mantep.
Saya mah tadi nambahin doang baca Quran begitu ge. Terus baca Quran giliran terakhir mah kayak ikan belut mah buntutnya rada pecah. Ada guru kita Ustaz Narjan dan guru-guru yang lain. Sama-sama kita doakan guru kita semuanya supaya selalu sehat walafiat, jasmani dan rohaninya, supaya selalu berkah rumah tangganya dan keilmuannya, turut memberkahi kita yang hadir pada setiap malam Jumatnya. Di malam hari ini kebetulan malam Jumat, karena bulannya ya bulan Maulid, sekalian memperingati Maulid. Tetapi sesungguhnya Maulid di tempat ini 2 Jumat sekali dibacakan marhaban ya. Sesungguhnya urusan Maulid mah di kita mah bukan baru malam Jumat ini. Setiap 2 kali malam Jumat dibaca berjanji dan kisah-kisah Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebetulnya kalau Maulid untuk kita bukan persoalan yang ketika datang bulan Maulid, semuanya sudah terbiasa dengan Maulid. Karena kita mah terhadap urusan Maulid yang gak boleh harus. Kenapa? Sebab kita bagian daripada umat Rasulullah yang selalu berharap rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Di mana namanya rahmat itu, namanya berkah itu yang selalu diharapkan oleh kita, itu selalu turun di tempat, bila di tempat itu dibacakan manakib orang mulia, cerita-cerita orang mulia. Diterangkan di dalam sebuah manakib di awal, baik manakib Syekh Saman, manakib Syekh Abdul Qadir Jailani, dan manakib orang soleh, orang besar, selalu ada di awal itu terkutip bahasa zikrul auliya sababun linuzulir rahmah. Menyebut nama wali di mana tempat itu menjadi sebab turunnya rahmat. Lah kalau setiap 2 Jumat sekali, termasuk malam Jumat sekarang ini, nyebut bukan sekedar wali, tapi rajanya wali, tapi bukan raja wali dekat Kemayoran. Yang disebut-sebut adalah rajanya wali, Nabi Muhammad. Lah ini sudah luar biasa ya, luar biasa. Nyebut nama wali aja menjadi sebab turunnya rahmat, apalagi menyebut-nyebut
rajanya wali. Rasulullah itu udah rajanya, udah sayyidul anbiya wal mursalin, sayyidul awalin wal akhirin. Udah tentu di tempat ini banyak turun rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sebabnya mengapa umat Islam setiap tiba bulan Maulid di masing-masing tempat, di masing-masing lokasi, nggak ada yang mau ketinggalan turut menyelenggarakan peringatan Maulid dengan berbeda-beda. Kalau di Banten dengan banyak baca Maulid dan doanya, sekaligus dengan banyak berkatnya. Kalau di daerah Cirebon sama dengan banyak baca berjanji dan doanya, dan dengan berkat pakai embernya. Wong di Cirebon itu urusan Maulid bukan dari musola ke musola, bukan dari masjid ke masjid, bukan dari majlis ke majlis, tapi namanya Maulid di Cirebon itu dari rumah ke rumah. Maka sehari ada yang 2 kali, 3 kali menghadiri Maulid, baca kisah Maulid, baca doa Maulid, baca sholawat kepada Rasul, pulang dapat berkat pakai ember. Minimal sehari 2 kali, ya minimal itu sehari 2 kali. Makanya selesai bulan Maulid, kalau untuk masyarakat Cirebon itu jangankan menjual nasi kering, ngejual embernya ge banyak. Maka alhamdulillah kita telah melihat dan menyaksikan sama-sama umat Islam setiap bulan Maulid nggak ada yang mau ketinggalan menyelenggarakan Maulid. Pertanyaannya, mengapa umat Islam gak mau ketinggalan menyelenggarakan Maulid di masing-masing tempat dan lokasinya? Karena umat Islam merasa bangga, merasa gembira dijadikan umat Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Gembira, bangga, berak jadi umat Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan kegembiraan itu tidak dapat dibendung dari umat Islam untuk selalu mengadakan peringatan Maulid di bulan Maulid dan di bulan seluar Maulid sekalipun. Apa sih yang membuat umat Islam jadi berak, jadi gembira, jadi umat Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam? Karena jadi umat Nabi Muhammad itu adalah kebanggaan tersendiri. Apa sih yang membanggakan? Kita lihat, kita dengar bagaimana sikap Nabi Musa alaihi salam. Beliau ini nabi, beliau ini rasul, tapi bahasanya sampai begitu luar biasa pengen jadi umat Nabi Muhammad. Beliau sampai katakan, ya Allah, siap jabatan Rasul, siap jabatan Nabi yang ada pada dirinya, nggak ada, asal saja jadi umat Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam.
Jadi kedudukan jadi umat Nabi Muhammad itu bukan sekedar semboyan umat paling mulia, bukan sekedar ya bahasa-bahasa asal-asalan jadi umat Nabi Muhammad itu, tetapi justru jadi umat Nabi Muhammad itu adalah sebuah kebanggaan. Apalagi kalau kita mendengar pernyataan Allah. Allah menyatakan Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummah, yang artinya kalian ini paling khairnya umat. Kalian ini paling bagus-bagusnya umat. Yang menyebut kita umat paling khair bukan Nabi Muhammad, bukan rasul-rasul yang lain, tetapi justru Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini dijuluki khairu ummah oleh Allah. Yang menyebut dan menjulukinya Allah, bukan siapa-siapa. Makanya ketika kita salah satu dipanggil oleh Allah lebih dulu, begitu selesai mensolatkan atau sebelum mensolatkan, kadang salah satu orang yang di depan bertanya begini, ayuhal ikhwan, antum syuhadaullah bi ardi. Wahai saudara, kalian itu saksi Allah di muka buminya. Kaifa tashhadun li hadzal mayyit? Bagaimana kalian menyaksikan dengan mayit ini menurut kesaksian Anda? Apa kita jawab? Enggak ada jawaban lain kecuali khair. Enggak ada yang iseng-iseng khair, enggak ada. Begitu ditanya dengan pertanyaan seperti itu, jawabnya pasti khair. Kenapa jawab kita khair? Wong Allah terhadap umat Nabi Muhammad itu sudah menjelaskan kuntum khairu ummatin. Umat yang paling khair, umat yang paling baik. Maka kalau ada orang ditanya dengan pertanyaan seperti itu, begitu jawab koer, ini orang belum dantah belajar bahasa Arabnya. Ya karena kalau orang yang bahasa Arabnya belum belajar dari orang-orang yang ahli di bidang bahasa Arab, ya bahasa Arabnya selalu kayak begitu, manggil kho, ya manggil haka. Itu orang yang dulunya kagak belajar bahasa Arab. Nyai arep ngendi? Cikarang, arep apa tah? Belanja. Emang arep apa belanja? Arep ngekol si Mukamat. Emang Mukamat mati kapan? Lah urang Mukaram. Nah ini kan namanya orang kan dulunya nggak ngerti bahasa Arab, nggak sering berbahasa Arab. Manggil hak jadi ka gitu ya. Dan orang yang seperti ini biasanya baca Quran ya menurut bahasa lisan dia begitu. Bismillahirrahmanirrahim begitu. Alhamdulillahirabbil alamin pasti begitu. Kalau alhamdulillah dengan alhamdulillah pan beda arti. Kalau alhamdulillah segala puji bagi Allah,
Tetapi kalau sudah alhamdulillah, segala kumel bagi Allah. Jadi ngatain Allah. Ya karena tadinya belum sering belajar bahasa Arab dan ngomong bahasa Arabnya tidak terbiasa. Tapi kalau yang sudah terbiasa, jangankan memang bahasa Arab yang dia keluarkan, bahasa dia sendiri, bahasa kampung dia sendiri, kalau yang sudah belajar bahasa Arabnya fasih, tetap fasih. Kai lagi apa tak kai? Lagi nonggoni tukang puring. V-nya ngempos. Ya emang bener gitu. Puring. Jadi nggak pring, nggak free. Emang asli bahasanya seperti itu. Ustaz Nur Halim pernah cerita sama saya, nganter keponakannya nikah di daerah Banten. Pas nerima qabul nikah, kata yang qabul itu, saya terima nikah oleh saksi di sono nggak disahkan. Saya terima nikahnya oleh saksi di sono nggak disahkan. Pas ditanya, apa sih orang gawe sah? Iku nikah iku tugas orang danta. Mestinya apa? Kula terima nikah. Jadi han itu danta. Namun orang mau kono dia udah terima. Kula terima nikah. Emang wong sing bahasa Arab wis belajar sing ahline pasti danta. Iya, pasti danta. Jadi urusan peringatan Maulid untuk kita umat Islam, umat Nabi Muhammad, tiap acara, lebih-lebih di bulan Maulid, tidak bisa dibendung keinginan masyarakat bermaulid, karena keinginan masyarakat bermaulid itu dalam arti mensyukuri anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kebanggaan tadi dia jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kebanggaan jadi umat Nabi Muhammad ini luar biasa. Wong Nabi Musa sendiri siap, kerasulan yang ada pada dirinya nggak ada, kenabian yang ada pada dirinya nggak ada, asal saja jadi umat Nabi Muhammad. Kalau Nabi Musa udah banget berkeinginan jadi umat Nabi Muhammad, kita yang menurut kita jadi umat Nabi Muhammad, kenapa tidak bangga? Makanya tidak bisa dibendung tuh ya. Umat Nabi Muhammad menyelenggarakan, ya saya pelan-pelan bahasa menyelang ini, karena pernah ada orang kepada ketua penyelenggara, jadi ribet jadi aturan penyelenggara jadi pelenyeng ya. Saya lepas ini hati-hati, nggak mau sembarangan, takut keceletot ya. Kebanggaan lain kita jadi umat Nabi Muhammad yang membuat kita ingin selalu bersyukur dan bersyukur, kita umat Nabi Muhammad itu sudah pasti dapat syafaat, dan kalau punya kelebihan bisa memberi kepada orang lain tentang syafaat itu. Nah ini luar biasa, pasti dapat syafaat ya. Orang yang dapat syafaat dengan orang yang tidak dapat syafaat tentu beda. Bedanya jauh. Saya masih hidup belum dapat syafaat Rasul, tapi dapat syafaat polisi, beda. Satu saat saya bikin SIM di Bekasi saat Bekasi masih menyatu. Begitu nyampe ditegur sama polisi, Pak Kiai ngapain? Bikin SIM Pak. Emang belum punya SIM? Belum. Yuk kesini. Dibawa saya ke dalam.
Begitu sampai ke dalam saya suruh tanda tangan, saya suruh foto. Setelah tanda tangan dan foto, saya disuruh di warung ngopi apa. Kata polisi itu bilang, Bapak di sini aja, kalau minta kopi minta di tukang warung, tukang rokok. Ya mangga, silakan. Ntar SIM kalau udah jadi saya bawa sini. Enggak lama itu SIM dibawa, Pak udah jadi loh, udah jadi. Alhamdulillah. Merokok juga, ngopi juga. Begitu pulang dari kawan-kawan, lewatnya dari kawan-kawan yang kita lewat tadi, ada yang negor, Kang mau lihat nih? Ya udah, mana nih? Emangnya premen sih? Kita sih ngesuk nih kene, ngantri gawe SIM, lah durung dipanggil di foto tanda tangan, lah kok ini balik, iki premen nih, leliang bu. Kita diceluk langsung paling ngarep kon tanda tangan langsung dipoto, ya langsung oleh. Barang wis lain waktu emangnya premen sih kita menjesuwe tegang lewat dohor turun dadi. Ya aku masih eskus peragat. Kita beda, kita mau lisapaat si polisi. Sira-sira mau lisapaat si polisi. Jadi suwe. Kan beda. Wong oli sapaat karo ora oli sapaat beda. Ternyata ulai oli sapaat pada saat itu karena memang sebulan sebalen anak rutinitas ngisi pengajian di Kapolres pada saat itu. Lah iya wong sing tukang gawe sime istilah jamaah melulu walaupun polisi dia. Jamaah kita sering ngilu ngaji, letak dewek kena. Dia mau ngapain? Terus digawe kapan? Tapi sih nguruk polisi ora, lah ora. Lah iya. Itulah. Jadi orang yang dapat syafaat dengan orang yang tidak dapat syafaat beda. Tanya Pak Yigi, tanya yang lain, kan pernah begitu bikin SIM baru ngaku itu saudara saya. Atau orang tadi dia ngomongnya, orang tadi ngomongnya gitu, jadi saya bisa bertindak apa gitu. Jadi alhamdulillah. Kan kalau begitu mah bukan sekedar polisi nyapaatin saya bisa nyapaatin kan. Jadi kembali lagi, kehebatan umat Nabi Muhammad itu pasti dapat syafaat. Dan kalau punya kelebihan pasti bisa memberi syafaat. Itulah hebatnya umat Nabi Muhammad. Ini yang bikin umat Nabi Muhammad bangga. Ini yang bikin kita jadi bangga jadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang membanggakan dari hal lain jadi umat Nabi Muhammad itu apa? Jadi umat Nabi Muhammad itu dari hal lain yang membanggakan, kalau berdosa cara membuangin dosanya cukup dengan dua cara. Satu, dengan sholat 5 waktunya. Yang kedua, dengan tobatnya. Tuh, hebatnya. Bertanya dalam hati, emang kalau bukan umat Nabi Muhammad, kalau mereka punya dosa, bagaimana cara mereka menghilangkan dosanya? Repot. Jadi kalau bukan umat Nabi Muhammad, contoh umat Nabi Musa saja, kalau berdosa, mereka pengen hilang dari dosanya, mereka harus kumpul di tempat yang terbuka. Dibulakanlah kalau di kita. Suruh ngumpul di sana. Semua pakai senjata tajam. Setelah ngumpul baru Allah turunin gelagat. Apa bahasa Indonesia gelagat? Hah? Tapi bingung gelagat tuh. Hah? Bingung. Jadi kalau mereka sudah kumpul di tempat terbuka, Allah turunkan mega
gelagat lah ya. Ya bahasa kita mah terlalu ngayas muprodate. Bahasa kita pun muprodate terlalu ngayas. Lagi malam itu maling diudag-udag. Lagi malam tuh maling dibledik-bledik. Masih bahasa bledak-bledik. Diudag-udag, dibledik-bledik, dikejar-kejar, dioyok-oyok, diuber-uber, muayah bahasa kita. Begitu mereka umat Nabi Musa ngumpul di tempat yang terbuka, satu sama lain bawa senjata tajam gitu. Kemudian Allah turunkan gelagat yang gelap supaya satu dengan yang lainnya tidak saling mengenali. Baru setelah kondisi begitu saling bunuh satu sama lain, mati mereka, baru hilang dosanya. Tuh kalau umat Nabi Musa kayak begitu menghilangkan dosa. Kita jadi umat Nabi Muhammad, seberapa banyak dosa kecil. Umpama habis Isya berdosa, subuh sholat itu dosa kecil langsung bro turun. Habis subuh berdosa, dohor sholat bro. Habis dohor berdosa, asar sholat bro. Jadi urusan dosa kecil umat Nabi Muhammad mah dengan sholat ge udah brak bro hilang. Urusan dosa besar itu pakai taubat, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wad dunub. Dengan dosa dengan beristighfar, dengan bertaubat sehari semalam ya, Nabi itu tidak pernah berkurang dari 70. Bahkan diterangkan di hadis lain, Nabi itu selalu bertaubat tiap hari 100. Lah udah, asal sholat kagak males, asal tobat setiap hari 100. Itu namanya dosa brak bro pada rogol. Ya suwe-suwe kan kita pada merogoli lah merogoli dosa. Jadi gampang umat Nabi Muhammad itu kalau mereka punya dosa, asal jangan pernah males sholat dengan sholat yang benar, rukun, syarat dan yang lainnya. Asal rajin bertaubat, dosanya pada rontok. Alhamdulillah. Kan umat Nabi Musa kayak tadi tuh. Kalau mereka belum saling bunuh, itu belum ya, belum hilang dosanya. Inilah kehebatan umat Nabi Muhammad. Makanya kita jadi umat Nabi Muhammad bangga banget, nggak bakal syukur dan bersyukur bermaulid pada tiap bulan maulid dan di bulan lain. Tidak akan pernah surut dari umat Nabi Muhammad SAW, kecuali orang yang ngajinya baru sampai bab bid'ah. Kecuali kalau orang yang ngajinya baru sampai bab bid'ah mah gampang, maulid bid'ah, Isra Mi'raj tahlil 40 itu yang ngajinya baru sampai bab bid'ah, jadi bid'ah jadi banyak nama dia. Orang tuh yang kalau ngebid'ahin begitu, kita kalau mau cari ciri-cirinya gampang. Orangnya itu jenggotnya biasa panjang, jangan kesinggung yang jenggot panjang. Biasanya jenggotnya panjang. Kalau sholat dia meletakkan kakinya menjenggrang, ya, ngejegang gitu. Kalau sujud setengah ngedapang. Kalau sujud setengah ngedapang. Itu begitu ciri-cirinya biasanya.
Tapi tidak selamanya sih. Tidak selamanya orang jenggotnya panjang, wah ini nih tukang bid'ah. Enggak. Tidak selamanya yang sholatnya ngejegang panjang, ya enggak. Ya kan begitu ya. Ciri-ciri burung itu ada buntutnya. Tapi tidak setiap yang ada buntutnya burung, enggak. Sebab tikusnya ada buntutnya sama. Ya cuman paling tidak orang yang selalu gampang membid'ahkan, ya kita bisa mengenalnya lah. Salah satu di antaranya, dulu saya pernah diundang acara akikahan, sampai sebelum Isya, akhirnya saya bersama jamaah di situ sholat Isya jadi makmum. Setelah selesai sholat Isya, itu si imam bukan ngajak kita berzikir, tetapi belok ngadepin kita melotot. Ya kita yang di belakang, dia yang melotot, ya kita juga melotot. Ya ini kata saya yang begini nih, apa ini? Akhirnya sepintas saya menjelaskan dalam hati, wah ini barangkali orang yang beraliran takut ditinggal lari makmum. Saya makmum dipelototin. Ya kita melotot, jadi saling pelototan. Padahal di ayatnya itu, fa idza qadaytumus sholata fadhkurullah. Setelah selesai sholat, fadhkurullah, mestinya berzikir kepada Allah. Kan ayatnya yang begini maka gak ada. Fa idza qadaytumus sholata fal pelototan. Gak ada. Fadhkurullah yang ada. Makanya di kita di sini mah biasa habis sholat itu istighfar, terus bacaan-bacaan lainnya tepat dengan ayat fadhkurullah. Apabila sholat sudah selesai, jangan main pelotot-pelototan. Karena ayat baida qadaytumus sholata fal pelotot-pelototan mal ketemu. Mal ketemu. Kayak orang dulu mau ceramah dengan saya, nanya dia, Kiai, ke depan milih siapa? Ya lanjutin aja, artinya presiden yang ada. Saya emang enggak, jadi terserah itu masing-masing. Emang milih siapa? Enggak, saya enggak milih yang itu, milih yang lain aja. Karena yang itu mah katanya dulu jadi presiden dia udah janji sama Nyi Loro Kidul, kamu boleh jadi presiden asal rakyat kamu ada yang korban. Pas dia jadi presiden itu gempa tsunami di Aceh, itu katanya. Makanya dia ada janji sama Nyi Loro Kidul. Kata saya minta ayatnya dah. Yang Anda bicarakan saya minta tanggung jawabnya. Ada nggak ayatnya? Wa maka nari nafsin antamuta illa biidni Nyi Loro Kidul. Saya minta ayatnya. Barangkali sepotong ayat, nggak ada. Yang ada, wa maka nari nafsin antamuta illa biidnillah. Gitu. Ya lagi kata saya bingung amat nih Nyi Loro Kidul. Jadi kamu terlalu takut kata saya. Kalau saya mah kalau ditakut-takutin, lah jangan takut. Kita juga punya Ki Loro Elor. Ya dia bilang Nyi Loro Kidul, ya kita Ki Loro Elor. Lah kan kalau Nyi sama Ki mah kan sama itu. Sama. Balik lagi. Jadi kebanggaan kita jadi umat Nabi Muhammad itu sungguh banyak yang membuat kita jadi bangga. Umat Nabi Muhammad bangga jadi umat Nabi, banyak persoalan. Apalagi di antaranya umat Nabi Muhammad itu kalau mereka menerima uang dari zakat boleh dimakan. Itu kehebatannya. Kita dapat zakat nih, kita kebetulan mustahik zakat. Kan dapat zakat tuh dari orang yang kaya, kita beliin pecel bisa dimakan,
kita beliin nasgor bisa dimakan, kita beliin ubi cilembu bisa dimakan, tuh zakat bisa dimakan. Kita umat Nabi Muhammad ama zakat bisa hasil zakat tuh kita makan. Coba umat Nabi Muhammad, umat-umat terdahulu, kalau mereka dapat zakat dari orang kaya pada saat itu, nggak bisa dimakan, wong zakat juga nggak bisa dibagi kayak begitu. Mereka yang kaya punya zakat, langsung zakatnya ditumpuk di tempat terbuka kayak tadi, ditumpuk. Setelah ditumpuk itu zakat, baru Allah turunkan api dari langit. Angus. Itu tanda zakatnya diterima. Kalau zakat mereka ditumpuk, dibakar oleh api yang Allah turunkan dari langit, itu tanda zakatnya diterima. Pan anaknya Nabi Adam, ada Qabil, ada Habil. Dua-duanya bersedekah. Tapi akhirnya apa? Patuku bila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar. Dari salah satu anak Nabi Adam itu sedekahnya diterima, belum dibakar oleh api. Yang satu nggak dibakar, tandanya nggak diterima. Jadi zakatnya nggak bisa dimakan, itu mesti dikeluarkan, dibakar oleh api yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kehebatan jadi umat Nabi Muhammad. Apalagi diantaranya kehebatan jadi umat Nabi Muhammad sehingga kita bangga jadi umat Nabi Muhammad, yaitu kalau berdosa walaupun banyak, walaupun dosanya memang dipandang orang beres, enggak langsung dihukum. Umat Nabi Muhammad enggak langsung dihukum. Kalau umat terdahulu, umat Nabi Musa, malam ada yang berzina, pagi api turun, langsung yang berzina itu dibakar. Tuh, umat Nabi Muhammad, ada nggak yang malam berzina pagi dibakar? Itu yang sepanjang kali malam utuh, ya kan? Nggak ada yang dibakar kan? Nah ini tandanya kehebatan jadi umat Nabi Muhammad SAW. Makanya kita memperingati Maulid itu jangan niat lain, bersyukur dan bersyukur atas anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita bukan sekedar mengaku jadi umat Nabi Muhammad, tetapi justru diakui sebagai umat Nabi Muhammad oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk bisa diakui sebagai umat Nabi Muhammad, jangan males bersolawat kepadanya. Ya, solawat yang tadi itu, coba dari yang dewasa-dewasa itu dulu sholawat yang tadi itu sholawat yang dibaca oleh jamaah yang ngiring jamaah haji. Betul. Tapi kalimatnya juga bingung dicerna dulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Meranakan acak-acakan apa ini? Berkanta. Meranakan. Bengen, tetapi sih makan danta. Ya, kuwen dibanyakan, dingayahaken bersolawat di Kanjeng Nabi Muhammad. Kula meneliti, mengikuti ningkene iki wis betul-betul apa sing dilakoni umat Nabi Muhammad sebagiannya terlakoni oleh kita. Ya, alhamdulillah. Mau apa kan? Robbi zidni ilman. Nah, ini kan sing dilakoni oleh Nabi Muhammad karena diperintah di Gusti Allah. Gusti Allah kan yang Nabi Muhammad merintah wa qur rabbi zidni ilman.
Katakan Muhammad, Rabbi zidni ilman, ya Allah tambahi saya ilmu. Itu Nabi Muhammad selalu pengen ditambahin ilmu, karena memang diperintah oleh Allah tiap hari untuk selalu berdoa minta tambah ilmu. Kita baca melalui istighfar dan selanjutnya ya, Astaghfirullah Rabbal Baraya, Astaghfirullah minal khotoya, Rabbi zidni ilman nafi'a amalan solihah wa wahabli rizqan wa tub alaina taubatan nasuha wa tub alaina taubatan nasuha. Demikian sajalah yang dapat saya sampaikan. Ya kalau mau dua wadawa ya ngonikin bebek orang buru-buru. Dari hari ngomong beragat nih. Doa. Yuk. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mannu wa lakal fadlu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan taftahu lana biha babar ridha wat taysir wa ta'laku biha 'anna babasy syarri wat taksir wa takunu lana biha waliyyan wa nasira ya ni'mal maula wa ya ni'man nasir. Allahumma rabbana ya Allah ij'alna kamalal mutaba'ah binabiyina dhahiran wa batina. Ij'alna ya Allah kamalal mutaba'ah binabiyina dhahiran wa batina. Ij'alna ya Allah kamalal mutaba'ah binabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam batina wa dhahira. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.